Pernahkah kalian terpukau oleh mobil sport Jepang yang satu ini? Sampai saat ini, hanya ada sedikit film yang bisa meninggalkan jejak di dunia otomotif seperti yang dilakukan oleh Fast and Furious sejak debutnya pada tahun 2001 dengan jajaran mobil-mobil yang tak terlupakan seperti Nissan Skyline tahun 1997 milik Brian dan Dodge Charger tahun 70 milik Dom yang selalu ikonik. Waralaba ini telah mengerahkan segala upaya untuk menghadirkan sensasi beroktan tinggi bagi para penonton di setiap seri terbarunya. Dan tentu aja kita tidak dapat membicarakan tentang mobil paling terkenal dari seri ini tanpa menyebutkan mobil klasik di film Tokyo Drift Mazda RX-7. Dalam filmnya mobil ini dikemudikan oleh pembalap legendaris Hans Luwe. Dan mobil yang ramping ini memiliki tampilan luar yang indah dan tenaga yang sangat besar di balik kap mesinnya. Anehnya para penggemar masih mempelajari hal-hal baru tentang mobil ini setiap hari. Karena hal itu di video ini kita akan membahas beberapa fakta keren yang mungkin belum kalian ketahui tentang RX-7, pilihan dari Fast and Furious Tokyo Drift. Fakta yang pertama, mobil ini menggunakan body kit buatan dari Veilside. Kalian mungkin telah memperhatikan bahwa mobil Hunter terlihat menonjol di antara mobil-mobil lain dalam film ini. Bahkan untuk sebuah RX-7 sekalipun, ya. Ini karena Fast and Furious bekerja sama dengan produsen suku cadang aftermarket asal Jepang yaitu Veilside, yang mana Veilside melengkapi dengan body kit lebar yang menambahkan hampir 0,3 meter pada lebar keseluruhan mobil. Hal ini akan memberikan kesan intimidasi pada mobil tanpa mengurangi estetika ground effect dari mobil ini. Dan jika kalian punya RX-7 dan menginginkan mobil seperti milik Han, kabar baiknya body kit Fortune yang sama persis dengan yang digunakan pada RX-7 tersedia untuk dibeli di websitenya Veilside. Kalian bisa beli body kit ini seharga $17.000 atau setara 2,9 juta rupiah. Tapi ini untuk kitnya aja loh ya, belum termasuk biaya pasang, biaya pengiriman mobil ke Jepang dan balik lagi ke Indonesia. Dan yang pasti belum pajak Indonesia. Kenapa harus dikirim ke Jepang ya? Emang begitu cara kerja Veilside. Kemudian fakta kedua, mobil ini memiliki 9 replika. Ketika pembuatannya pada titik ini bukan rahasia lagi bahwa sebagian besar mobil yang kalian lihat dalam seri Fast and Furious tidak hanya satu mobil yang mana mereka sebenarnya adalah replika dari mobil asli yang terlihat di film, dan hampir semuanya digunakan untuk adegan akrobat sehingga mobil jagoan utama tidak mengalami kerusakan serius. Dan untuk RX-7-nya, Han memiliki 9 replika yang dibuat untuk berbagai adegan aksi dan pengambilan gambar yang berbeda, meskipun tidak satu pun yang memiliki tenaga dan kemampuan mengemudi yang sama dengan aslinya. Kemudian fakta ketiga, mobil ini menggunakan turbocharged rotary engine. Banyak dari serial ini menggunakan mesin palsu dan alat peraga lainnya untuk menipu penonton, tapi tidak untuk RX-7. Yang mana Mazda milik kan dilengkapi dengan mesin rotary 12B dan turbocharger HKS. Kemudian juga mobil ini dipasangkan sistem knalpot titanium, rem Brembo, dan suspensi Apex. RX-7 Han mampu menghasilkan sekitar 300 horsepower dan torsi sekitar 347 Nm. Angka-angka ini cukup dekat dengan spesifikasi model asli tahun 97. Dan mobil ini dikatakan dapat dikendalikan dengan baik selama pembuatan film. Kemudian juga RX-7 ini di Tokyo Drift menggunakan suara aslinya, yang mana ini cukup berbeda dengan Mazda dari Toyota, makanya mobil Han ini begitu spesial di film Tokyo Drift. Kemudian fakta selanjutnya adalah mobil asli ini sebenarnya warna merah dan hitam. Coba bayangkan, jika Mazda milik Han berbeda dengan yang kita kenal dari body kit dan cat orange hitamnya, karena sudah digambarkan begitu. Mobil ini bisa dibilang sempurna, meskipun mobil ini sudah keren. Awalnya mobil ini terlihat sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di film Tokyo Drift. Karena ketika studio membeli Mazda ini dari Veilside, bodi mobil ini berwarna merah dan hitam. Kemudian studio kurang puas dengan warnanya. Dan kemudian studio memutuskan untuk mengecat ulang mobilnya dengan warna orange dan hitam. Mobil ini langsung berevolusi menjadi RX-7 yang kita kenal sekarang. Ini adalah skema warna paling menakjubkan yang ada di serial film ini, bahkan sampai di dunia nyata. Kemudian fakta lainnya, Mazda RX-7 Han adalah mobil termahal yang pernah dibuat oleh series Fast and Furious. Ya, gimana nggak mahal? Body kitnya aja seharga $17.000.
atau setara 259 juta untuk membuat sebuah replika RX-7 dengan gaya Han. Kemudian selain bodi di mobil ini juga menggunakan intercooler bass sound system rem yang di-upgrade dengan penuh gaya. Mungkin aja Fast and Furious melakukan hal ini, karena dia tidak ingin lagi menipu penonton dengan mobil palsunya. Ya, walaupun nosnya tetap palsu sih, walaupun mobil ini terlihat sempurna di filmnya. Tapi ketika pembuatan film ada beberapa kesalahan konyol, walaupun ya setiap film pasti memiliki kesalahan dan kekeliruan. Tidak terkecuali film franchise Fast and Furious, karena ada beberapa kesalahan di seluruh toko drift, dan beberapa di antaranya khusus untuk Mazda milik Han. Beberapa di antaranya adalah kesalahan audio atau visual, sementara yang lainnya didasarkan pada kontinuitas. Contohnya, ada dalam satu adegan di mana Han dan Sean berbicara di dalam RX-7. Di adegan ini, kalian dapat mendengar mobil ini setidaknya 7 kali berganti gigi. Padahal kenyataannya mobil ini hanya dilengkapi dengan transmisi 4 atau 5 percepatan. Dan lebih uniknya lagi, tangan Sion tidak pernah benar-benar bergerak dari setir. Padahal persneling gigi mobil ini di konsol tengah. Kemudian pertanyaannya, kemana mobil asli RX-7 Han? Ini mobil-mobil dalam film Fast and Furious pasti mengalami banyak aksi yang ekstrim di lokasi syuting, dan banyak diantaranya yang rusak parah. Sayangnya nasib sebagian besar replika X7 milik Han hancur pada saat syuting selesai. Dan dari ke-9 mobil yang dibangun kembali, hanya 2 yang selamat, kemudian kode mobil yang selamat dikirim kembali ke Jepang. Karena peraturan import Amerika yang berlaku selama 25 tahun, lalu mobil itu dibeli oleh New Era Imports. Dia adalah broker mobil JDM, dan sampai saat ini tidak ada yang tahu berapa harga keduanya setelah pembuatan film. Tapi buat kalian yang pengen banget punya mobil ini, kalian tinggal beli aja masih RX-7 FD. Kemudian kirim ke VLD dan jadiin mobilnya seperti milik Hans. Jadi nggak perlu beli yang aslinya, ya. Karena harganya pasti selangit banget. Mobil Hans memanglah mobil paling ikonik dari serial Tokyo Drift, dan mobil RX-7 bahkan bisa bersanding dengan Toyota Supra Bryan dan Skyline R34-nya Bryan. Selain karena warnanya yang ikonik, bentuknya sangat menyita perhatian banget. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.